Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sarana Mitra Luas Tbk dengan kode emitennya SMIL. Profil dari perusahaan ini, PT Sarana Mitra Luas merupakan perusahaan rental forklift yang didirikan sejak tahun 1996. Nah, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Perseroan telah menjadi salah satu perusahaan rental forklift terkemuka di Indonesia dengan total fleet lebih dari 3.000 unit. Saat ini, Perseroan memiliki dua jenis forklift, yaitu diesel forklift dan electric forklift, di mana penggunaannya tergantung dengan spesifikasi pesanan dari pelanggan. Nah, pada umumnya penggunaan diesel forklift difokuskan untuk industri-industri beroperasi di ruang terbuka seperti manufaktur, pabrik baja, pabrik rokok, otomotif, dan lainnya. Sementara electric forklift difokuskan untuk industri yang memerlukan perangkat-perangkat bebas polusi seperti industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, logistik, dan lainnya. Nah, ini contoh dari produk-produk emiten SMIL. Untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten SMIL mengeluarkan jumlah saham sebanyak 1.750.000.000 lembar dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp50 per lembar, harga pelaksanaannya yaitu di kisaran Rp100 hingga Rp200 per lembar dengan nilai IPO-nya maksimal Rp350 miliar. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu MNC Sekuritas. Nah, selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 2.450.000.000 waran seri 1 atau persentasenya 35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp50 per lembar, harga pelaksanaannya Rp500 per lembar, rasionya yaitu 5:7. Nah, untuk jadwal IPO, masa penawaran awal yaitu 30 Maret hingga 11 April, tanggal efektifnya 28 April, masa penawaran umum 3 hingga 8 Mei, tanggal pencatatannya 8 Mei, tanggal distribusi saham 9 Mei, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 10 Mei. Nah, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten SMIL yaitu 42,66% untuk pembelian 436 unit forklift dan material handling equipment lainnya dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi unit rental Perseroan. Kemudian 18,39% pembelian 505 unit lithium baterai dan 500 unit lithium baterai charger, ini untuk menunjang operasional electric forklift. Nah, 3,27% ini untuk pembelian 36 unit kendaraan operasional dalam rangka menunjang operasional Perseroan. Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja, diantaranya pembayaran gaji karyawan, pembelian spare part, biaya bahan bakar, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk keunggulan kompetitifnya, jadi Perseroan ini memiliki variasi unit yang beragam dan tidak terikat dengan pemasok tertentu. Unit prima dan layanan servis yang cepat, inovasi penggunaan electric forklift. Perseroan juga punya hubungan yang baik dengan para pelanggan dan pemasoknya, serta memiliki rekam jejak pemegang saham dan manajemen di industri. Untuk faktor-faktor risikonya, pertama, ini risiko utama terkait risiko kehilangan pelanggan berulang. Risiko usahanya yaitu risiko kerusakan alat, risiko keselamatan kerja, risiko persaingan usaha, dan lain sebagainya. Kemudian untuk risiko umum antara lain risiko kondisi perekonomian secara makro, risiko perubahan kurs valuta asing, risiko kebijakan pemerintah dan peraturan lainnya, dan lain sebagainya. Adapun untuk investor sendiri, risiko yang patut dicermati antara lain risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum, fluktuasi harga saham Perseroan, serta pembagian dividen. Nah, di sini untuk financial highlights-nya, neraca keuangan, kalau kita lihat untuk rasio-rasio per 31 Oktober 2022, current rasio berada di angka 2,15 kali, debt to equity rasio ini sebesar 0,43 kali, debt to asset rasionya 0,30 kali, ICR 2,76 kali, dan DSCR-nya yaitu 1,36 kali. Nah, di sini yang kedua ada laporan laba rugi.
Kalau kita lihat lagi untuk rasio-rasionya per 31 Oktober 2022, gross profit margin ini sebesar 30,51%, net profit marginnya 12,46%, return on assets-nya 4,42%, return on equity 6,33%. Namun untuk revenue-nya ini masih negatif pertumbuhannya, yaitu minus 17,06%, dan juga gross profit-nya masih tumbuh negatif ya, yaitu minus 35,44%. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.